Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari manajemen proyek kelas E dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Hafidlul Khalbi dengan NIM akhir 063, Adi Novendra Putra dengan NIM akhir 102, lalu ada Maulana Haikal Noval Akbar dengan NIM 149 dan yang terakhir ada Muhammad Haikal Asadin dengan NIM 157. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas manajemen proyek yaitu menjelaskan atau membahas tentang dataset yang berasal dari paper yang telah kita pilih pada tugas sebelumnya. Next, pada slide pertama kita akan membahas tentang identitas jurnal. Nah, di sini yang pertama ada judul dari papernya adalah Dataset of open source software developer labeled by their experience level in the project and their associated software metric. Nah, maksudnya itu paper ini ada meneliti tentang dataset para developer yang sedang mengembangkan aplikasi dengan konteks open source atau open source software yang datasetnya dilabeli by their experience atau berdasarkan pengalaman mereka sesuai dengan project dan associate software metriknya. Lalu yang kedua ada penulis dan afiliasi. Penulis pertama yaitu Quentin Perez dari Euromove Digital Health in Motion. Nah, Euromove Digital Health in Motion ini adalah perusahaan yang menggabungkan para peneliti yang tertarik dengan penemuan tentang penanda sensori motor di bidang kesehatan dan juga di bidang otomasi kognitif. Lalu yang kedua ada Christelle Hurtado dari Universitas Montpellier, yaitu universitas negeri yang terletak di Montpellier, Prancis. Dan yang ketiga ada Sylvain Vautier yang berasal dari IMT ALES, yaitu yang merupakan sekolah teknik multidisiplin yang pengaruhnya diakui dalam peringkat pendidikan tinggi nasional dan internasional yang juga terletak di Prancis. Lalu paper kita diambil dari jurnal Data in Brief volume 46 tahun 2023, artikel nomor 100.808.108.842 dengan doi-nya tersebut. Lalu ada dataset yang bisa diakses di halaman website Zenodo. Lalu next. Nah, di slide selanjutnya ada latar belakang kenapa si peneliti memilih meneliti hal ini atau meneliti topik dataset developer ini. Yang pertama ada pertumbuhan dan pentingnya open source software. Nah, seiring dan meningkatnya kolaborasi global, open source software telah memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi. Jadi banyak perusahaan dan komunitas para pengembang atau para developer itu mengandalkan proyek open source sebagai inovasi dan kolaborasi. Sehingga hal ini menjadi sumber data yang sangat kaya untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang poin kedua ada tantangan dalam mengukur kontribusi developer. Nah, mengukur kontribusi developer di proyek open source itu bukan hal yang mudah. Jadi terdapat berbagai metrik kayak jumlah komit, baris kode, lalu waktu antar komit, yang hal-hal tersebut harus dianalisis untuk menilai peran dan efektivitas seseorang developer. Nah, kompleksitas ini menuntut pendekatan yang lebih sistematis untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Lalu yang poin ketiga ada kebutuhan akan dataset komprehensif, yang mana banyak peneliti sebelumnya belum menyediakan dataset yang menggabungkan metrik teknis dengan informasi pengalaman developer secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mengambil hal tersebut yang tidak hanya mengumpulkan data teknis, tetapi juga melabeli developer berdasarkan level pengalaman mereka sehingga dapat mendukung studi empiris dan penerapan machine learning nantinya. Lalu poin keempat ada kontribusi untuk penelitian terhadap developer. Nah, paper ini itu menyajikan sebuah dataset yang terdiri dari 703
developer dari 17 proyek open source yang diambil dari GitHub dengan 24 metrik yang dihitung untuk masing-masing developer. Nah, data tersebut itu dilabeli secara manual berdasarkan itu tadi eh, tingkat pengalaman, lalu landasan yang kuat untuk apa perannya dalam pengembangan proyeknya. Lalu yang kelima ada relevansi terhadap manajemen proyek dan pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya penelitian ini atau dataset ini, para peneliti itu berharap dapat menghubungkan metrik teknis dengan tingkat pengalaman pengembang yang sangat relevan untuk mengukur performa tim dalam konteks agile atau Scrum. Nah, data konkret ini diharapkan mendukung evaluasi performa dan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Jadi gitu. Lalu next ada slide ketiga. Yang di slide ketiga ada tujuan penelitian. Nah, di poin pertama, tujuan penelitiannya menyediakan dataset yang komprehensif. Nah, juga berkaitan dengan latar belakang tadi. Nah, tujuan utama jurnal ini itu adalah menyediakan dataset yang lengkap dan terstruktur. Nah, yang terdiri dari 703 developer open source tadi yang mencakup 24 metrik. Jadi dapat merefleksikan kontribusi teknis dan proses developer sehingga memberikan gambaran yang mendalam mengenai aktivitas dan peran yang diambil dari masing-masing developer. Lalu di poin kedua ada menghubungkan metrik teknis dengan tingkat pengalaman. Nah, selain mengumpulkan data teknis, jurnal ini juga melabeli para developer berdasarkan tingkat pengalamannya tadi, seperti experience software engineer atau software engineer dan posisi-posisi engineer yang lain. Nah, hal ini itu memungkinkan eh, kita atau orang yang membaca itu untuk melihat bagaimana sih metrik teknis dapat berhubungan dengan level pengalaman atau memberikan insight yang berharga untuk analisis performa individu maupun tim. Lalu yang poin ketiga ada mendukung studi empiris dan penerapan machine learning. Nah, dataset ini tuh dirancang atau ya diharapkan untuk mendukung penelitian empiris dalam bidang rekayasa perangkat lunak dengan kombinasi data teknis dan labelnya tadi. Jadi, selanjutnya para peneliti itu dapat menerapkan teknik machine learning baik mengkelompokkan maupun klasifikasi. Gitu. Nah, mungkin nanti untuk memprediksi atau meningkatkan kinerja para developer. Lalu poin keempat ada meningkatkan reprodusibilitas penelitian. Nah, dengan menyediakan dataset secara terbuka melalui Zenodo, jurnal ini itu berkontribusi pada transparansi datanya. Jadi para pembaca atau para peneliti lain itu dapat melihat transparansi penelitian ini. Jadi kayak yakin gitu loh, data yang diteliti itu benar-benar ada. Lalu yang poin kelima yang terakhir yaitu mendukung evaluasi performa dan pengembalian keputusan dalam manajemen proyek. Nah, dengan mengaitkan metrik teknis tadi dengan tingkat pengalamannya para developer, dataset ini diharapkan relevan untuk manajemen proyek. Karena data yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai performa tim secara kuantitatif dalam konteks agile atau scrum tadi. Nah, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis serta identifikasi area yang misalnya memerlukan eh, perbaikan atau memerlukan apa ya namanya? Memerlukan tingkat ke atas gitu loh, memperbaiki performa atau kualitas si developernya tadi. Lalu slide selanjutnya akan dilanjutkan. Eh, slide selanjutnya masih ada lagi ya, coba. Oh ya, yang terakhir dari saya ada tren dan implikasi industri. Yang pertama ada peran strategis open source di era digital. Nah, di era digital saat ini tuh open source itu nggak hanya jadi sumber inovasi, tapi juga sebagai pondasi banyaknya sistem yang bagus di industri gitu loh. Jadi pengembang open source ini memungkinkan para developer lainnya itu dapat berkolaborasi sebagai pengembang teknologi yang baru atau penemuan yang baru. Lalu di poin kedua ada tantangan dalam pengumpulan dan analisis data open source yang dimana mengumpulkan data dari proyek open source ini menghadirkan tantangan
seperti kayak heterogenitas data dan variasi kontribusi pengembang. Yang kan misal datanya itu nggak semuanya sama, jadi harus katakanlah kalau di data science itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu untuk yang ketiga ada peluang riset dan aplikasi dalam manajemen proyek. Nah, dataset yang dihadirkan ini dapat membuka peluang untuk riset yang lebih lanjut, intinya misal di bidang machine learning ataupun software engineering. Lalu yang terakhir ada implikasi bagi praktisi dan pengembalian keputusan. Nah, dengan adanya dataset yang terstruktur ini, para praktisi manajemen proyek diharapkan dapat lebih mudah mengukur kontribusi masing-masing anggota tim atau masing-masing developer yang ikut serta dalam sebuah proyek. Begitu. Lalu ada next slide yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Mik, mik, mik. Oke, baik. Mungkin saya akan melanjutkan untuk membahas tentang struktur dataset. Jadi, struktur dataset ini digunakan dalam penelitian yang ada di jurnal ini. Jadi, dataset ini terdiri dari data 703 developer yang berkontribusi pada 17 proyek open source di GitHub. Jadi, proyek-proyek ini dipilih karena mewakili berbagai kontribusi developer dalam dunia open source dengan teknologi-teknologi yang relevan, yaitu Java sebagai bahasa pemrograman utama dan Spring sebagai framework yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Java. Selain itu, proyek-proyek ini juga menggunakan Gradle dan Maven yang merupakan alat otomasi build populer di ekosistem Java. Alat ini membantu pengelolaan proyek secara efisien dan sangat penting dalam konteks open source di mana banyak kontributor dari berbagai latar belakang berkolaborasi. Nah, untuk label pengalaman, setiap developer diberi kategori berdasarkan peran dan tingkat pengalaman mereka dalam proyek. Yang pertama ada ESE, itu Experience Software Engineer, kemudian ada SE, Software Engineer, SA, Software Architect, NSE, Non-Software Engineer, kemudian ada BOT, dan UNK, yakni unknown, tidak diketahui. Label-label ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk mengkategorikan kontribusi developer berdasarkan pengalaman dan peran mereka dalam proyek. Selain label pengalaman, dataset ini juga mencakup 26 kolom metrik yang mengukur sebagai aspek kontribusi developer. Metrik ini mencakup data seperti jumlah commit yang dilakukan oleh setiap developer, baris kode yang ditambah ataupun dihapus, serta jumlah follower atau pengikut di GitHub yang dapat memberikan gambaran tentang reputasi atau pengaruh developer di komunitas open source. Nah, metrik ini juga mencakup churn yang menunjukkan sebagai seberapa sering developer melakukan perubahan besar atau signifikan pada kode. Namun, untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif, ada proses pengumpulan data yang dilakukan dengan sangat teliti. Data dalam dataset ini dikumpulkan menggunakan alat yang disebut PyDriller. Nah, untuk menggunakan PyDriller dan verifikasi manual dalam proses pengumpulannya, itu tim peneliti menggunakan PyDriller, sebuah alat berbasis Python yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari repository GitHub. Nah, PyDriller ini sangat efisien dalam mengakses dan memproses riwayat commit yang ada di repository GitHub. Dengan menggunakan PyDriller, peneliti dapat mengumpulkan data tentang aktivitas developer, termasuk jumlah commit, baris kode yang ditambahkan, dan baris kode yang dihapus. Namun, meskipun PyDriller ini sangat berguna untuk mengekstrak data secara otomatis, alat ini tidak bisa sepenuhnya menjamin bahwa data yang dikumpulkan 100% akurat, terutama terkait dengan informasi yang lebih subjektif seperti label pengalaman developer. Oleh karena itu, sang penulis atau peneliti yang ada di jurnal ini itu juga memastikan kualitas dan keakuratan datanya, dilakukan verifikasi manual pada setiap data yang dikumpulkan. Nah, verifikasi manual ini dilakukan untuk memastikan bahwa label pengalaman yang diberikan sesuai dengan peran yang sebenarnya dimainkan oleh developer dalam proyek tersebut. Misalnya, jika seorang developer memiliki profil yang terbatas di GitHub atau tidak mencantumkan peran secara jelas, tim peneliti akan mencari informasi tambahan melalui LinkedIn,
Twitter, atau dokumentasi proyek yang relevan. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan bahwa label Experience Software Engineer atau Software Engineer benar-benar mencerminkan tingkat pengalaman developer tersebut. Nah, selain itu, verifikasi manual juga dilakukan untuk memeriksa konsistensi data, seperti memastikan bahwa jumlah komit dan perubahan kode sesuai dengan kontribusi yang tercatat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan yang bisa terjadi selama proses otomatisasi. Misalnya jika ada komit yang tidak terkait langsung dengan perubahan kode yang relevan. Proses ini memberikan keandalan pada dataset yang dihasilkan, menjadikannya lebih dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut, baik dalam penelitian tentang kontribusi developer dalam proyek open source maupun untuk membuat model prediktif terkait kontribusi developer berdasarkan pengalaman. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi dari datasetnya. Jadi, kita akan masuk lebih dalam lagi ke 26 kolom metrik tadi yang ada dalam dataset. Yang dimana 26 kolom metrik ini akan membantu kita untuk mengukur kontribusi dan aktivitas developer dalam proyek open source. Metrik-metrik ini dibagi menjadi beberapa kategori utama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi developer di berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada aktivitas, ada NOC, DIP, sama ICT followers. Nah, NOC ini itu merupakan kepanjangan dari number of commits. Jadi NOC ini mengukur jumlah commit yang dilakukan oleh developer. Semakin banyak commit, semakin sering developer berkontribusi dalam proyek. Kemudian ada DIP, Days in Project. Metrik ini menghitung jumlah hari antara commit pertama dan terakhir developer dalam sebuah proyek, memberikan gambaran tentang durasi keterlibatan mereka. Kemudian ada ICT, yakni kepanjangannya Intercommit Time. Metrik ini menghitung waktu rata-rata antara dua commit berturut-turut. Ini membantu untuk mengetahui seberapa sering developer melakukan perubahan dalam kode dalam periode waktu tertentu. Kemudian ada followers. Metrik ini mengukur jumlah pengikut yang dimiliki developer di GitHub. Ini bisa memberikan gambaran tentang seberapa terkenal atau berpengaruh seorang developer dalam komunitas open source. Yang kedua, ada kode dan struktur. Nah, kita memiliki metrik yang berkaitan langsung dengan kode yang ditambahkan ataupun dihapus dalam proyek. Ada add LOC, del LOC, turn LOC, dan ada add F, del F. Jadi add LOC itu merupakan LOC itu adalah line of code. Jadi metrik ini mengukur jumlah baris kode yang ditambahkan. Untuk LOC, jadi mengukur jumlah baris kode yang dihapus oleh developer dalam proyek. Jadi memberikan gambaran seberapa besar kontribusi kode yang dibuat oleh si developer tersebut. Kemudian ada churn LOC, itu metrik ini menghitung perbedaan antara jumlah baris kode yang ditambahkan dan dihapus oleh si developer, memberikan wawasan tentang fluktuasi dalam kode dan perubahan besar yang dilakukan oleh si developer. Kemudian ada add F sama del F, jadi files add dan files delete. Metrik ini mengukur jumlah file yang ditambahkan atau dihapus oleh developer. Ini sangat berguna untuk melihat sejauh mana developer berkontribusi pada struktur proyek secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yakni konfigurasi proyeknya. Jadi kategori berikutnya berfokus pada konfigurasi proyek yang melibatkan metrik terkait dengan Gradle dan Maven, dua alat manajemen build yang digunakan dalam proyek-proyek ini. Ada add LGM, del LGM, line add in Gradle or Maven, kemudian del LGM line delete in Gradle or Maven. Jadi metrik ini mengukur berapa banyak baris kode yang ditambahkan atau dihapus dalam file konfigurasi Gradle atau Maven. Ini bisa mencerminkan perubahan besar dalam pengaturan proyek. Kemudian ada churn LGM, mengukur fluktuasi antara baris kode yang ditambahkan dan dihapus dalam file Gradle or Maven. Metrik ini memberikan indikasi tentang seberapa sering konfigurasi proyek mengalami perubahan. Kemudian ada NoMGM, number of modules in Gradle or Maven. Metrik ini menghitung jumlah modul dalam proyek yang dikelola menggunakan Gradle or Maven.
memberikan gambaran tentang skala dan kompleksitas proyek yang sedang dikerjakan. Yang keempat, yakni Spring Arsitektur. Berikutnya ada metrik yang berkaitan dengan arsitektur proyek Spring-nya ya. Jadi yang khusus untuk proyek berbasis framework Spring. Ada EDSAM, DALSAM. Kepanjangan dari EDSAM ini Spring Architectural Modification Added dan DALSAM Spring Architectural Modification Delete. Metrik ini mengukur jumlah perubahan yang dilakukan pada arsitektur spesifik Spring. Ini memberikan gambaran tentang kontribusi developer terhadap struktur aplikasi berbasis Spring. Kemudian ada CERN-SAM, mengukur perbedaan antara jumlah baris kode yang ditambahkan dan dihapus yang terkait dengan perubahan arsitektur Spring. Ini mengindikasikan seberapa sering arsitektur aplikasi mengalami perubahan. Yang kelima, dan ini ada struktur OOP. Di sini ada banyak, ada AB, NAB, CII, CNII, CE, CNE, IEI, dan INEI. Jadi kepanjangan abstrak kelas, AB itu adalah abstrak kelas, kemudian NAB non abstrak kelas, kemudian CII itu Class Implementing Interface, CNII Class Not Implementing Interface, CE Classes Extending Other Class, CNE Classes Not Extending Other Class, IEI itu Interface Extending Other Interface. Kemudian INEI itu Interface Not Extending Other Interface. Jadi yang AB ini merupakan metrik untuk mengukur jumlah kelas abstrak yang dibuat oleh developer yang menunjukkan seberapa banyak developer bekerja dengan konsep kelas abstrak dalam proyek. Kemudian NAB itu mengukur jumlah kelas yang bukan abstrak yang dibuat oleh developer. CII yang dimana itu metrik untuk mengukur berapa banyak kelas yang dibuat oleh developer yang mengimplementasikan interface. Kemudian CNII yang jadi tidak mengukur jumlah kelas yang tidak mengimplementasikan antarmuka. Kemudian CE, Class Extending Other Class, itu metrik ini mengukur jumlah kelas yang dibuat oleh developer yang mewarisi kelas lain. CNE, Class Not Extending Other Class, mengukur jumlah kelas yang tidak mewarisi kelas lain. IEI, Interface Extending Other Interface, itu untuk mengukur berapa banyak antarmuka yang diciptakan oleh developer yang mewarisi antarmuka lainnya. Kemudian ada INEI, jadi metrik ini untuk mengukur jumlah antarmuka yang tidak mewarisi antarmuka lainnya. Nah, kesimpulan dari metrik-metrik ini, seperti yang kita lihat, dataset ini mencakup berbagai metrik yang mencakup aktivitas developer, kontribusi kode, struktur proyeknya, kemudian struktur teknis proyeknya ini ada struktur Spring dan konfigurasi Gradle ataupun Maven. Kemudian dengan metrik-metrik ini kita dapat menganalisis dengan lebih rinci bagaimana setiap developer berkontribusi dalam proyek. Jadi kesimpulan dari metrik yang ada di dataset itu yakni ada berbagai macam aktivitas developer, kontribusi kode, serta struktur teknis proyek, termasuk arsitektur Spring dan konfigurasi Gradle ataupun Maven. Nah, jadi dengan metrik-metrik ini, kita dapat menganalisis dengan lebih rinci bagaimana setiap developer berkontribusi dalam proyek, bagaimana struktur kode dikembangkan, serta seberapa sering dan seberapa besar perubahan dilakukan dalam proyek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk contoh metrik kontribusi developer. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Lana. Berikutnya itu tentang relevansi manajemen proyek di apa ya jurnal ini. Jadi kayak dalam setiap penelitian atau jurnal tersebut atau proyek di atas itu ada beberapa pengaruh relevansi dari manajemen proyek juga. Jadi yang pertama bisa dilihat yaitu yang pertama tentang evaluasi kinerja tim berbasis data. Bagaimana itu? Jadi dalam manajemen proyek modern, khususnya pendekatan Agile dan Scrum, di situ
kita dapat mengetahui bahwa kita sangat bergantung pada data untuk mengevaluasi sebuah kinerja tim. Jadi dari dataset dalam paper ini menyediakan beberapa metrik atau metrik-metrik yang konkret dan kuantitatif. Seperti tadi sudah disebutkan seperti jumlah komit, frekuensi kontribusi, durasi aktif di project, hingga waktu antar komit. Semua ini bisa digunakan untuk menganalisis produktivitas atau performa kinerja untuk pengembangan secara objektif. Kedua yaitu ada identifikasi atau mengidentifikasi pola kontribusi dan kapasitas. Jadi identifikasi pola kontribusi dan kapasitas ini dilihat dari 703 pengembang yang sudah dilabeli berdasarkan level pengalaman. Kita bisa menganalisis atau melihat perkembangannya dari pola kontribusi antar pemula dan pengembang berpengalaman. Jadi gunanya dalam ini yaitu untuk mengalokasikan tugas, mentoring, serta distribusi tanggung jawab dalam sebuah proyek penelitian. Sehingga manajer proyek ini bisa menyesuaikan strategi apa atau bagaimana cara yang efisien dan efektif untuk mengolah semua hasil penelitian atau data-data yang telah kita miliki dan data tersebut real atau nyata. Berikutnya yaitu ketiga, mendukung retrospektif sprint yang lebih akurat. Jadi retrospektif sprint ini adalah suatu momen penting dalam Scrum di mana metrik-metrik terdiri dari dataset seperti jumlah baris kode per minggu atau rata-rata waktu antar kontribusi yang bisa kita jadikan bahan sebuah evaluasi dalam eh, penelitian tersebut secara objektif. Dengan begitu, tim tidak hanya mengandalkan feeling atau opini sendiri secara subjektif, tapi benar-benar punya dasar data yang telah dikumpulkan dari tim peneliti atau tim project tersebut. Berikutnya yaitu ada potensi otomasi penilaian performa. Jadi di data-data itu sudah dilabeli, sudah terstruktur, bahkan sudah ada GitHub-nya juga. Nah, potensi otomasi penilaian performa ini bisa menjadi dasar untuk membangun suatu model mesin learning yang bisa secara otomatis mengklasifikasikan atau memprediksi performa anggota dalam sebuah tim berdasarkan kontribusinya. Nah, ini membuka pintu untuk tool evaluasi otomatis yang membantu project manager mengambil sebuah keputusan yang lebih cepat dan akurat gitu. Next, untuk yang kelima, itu ada dukungan untuk kelanjutan improvement. Jadi kita perlu juga dukungan yaitu untuk data teknis dari proyek open source eh, yang dikumpulkan untuk benchmarking. Kita bisa membandingkan tim dengan data dari proyek lain untuk melihat apakah kita sudah cukup mampu, apakah kita sudah cukup optimal eh, dengan kinerja yang telah dilakukan. Nah, dengan begitu, kelanjutan-kelanjutan untuk peningkatan yang lebih lagi dalam proyek itu bisa benar-benar berbasis data yang telah kita miliki dan yang telah kita kumpulkan dan klasifikasikan. Nah, mungkin untuk slide-nya itu hanya satu, tapi saya akan menambahkan sedikit apa ya, study mini, ya, sedikit yang mini itu dari jurnal ini. Jadi eh, anggap saja studi kasusnya itu menggunakan dataset OSS untuk meningkatkan kinerja tim menggunakan Agile. Nah, sebuah tim pengembang software internal di sebuah startup ingin meningkatkan produktivitas dan kolaborasi dalam sprint Scrum
eh, terdiri dari 10 orang developer dengan tingkat pengalaman yang bervariasi. Namun selama 3 sprint terakhir, velocity atau kecepatan mereka stagnan, dia terhenti, dan kualitas commit dianggap tidak konsisten. Jadi ada beberapa step, jadi ada beberapa step-step untuk melakukan suatu langkah bagaimana kita tetap mengerjakan atau bekerja dengan tim dengan kinerja yang tetap stabil dan optimal. Jadi untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas tim agar dalam sebuah proyek tersebut itu dapat diselesaikan secara benar-benar akurat sesuai data yang telah dikumpulkan. Itu ada langkah analisis. Langkah-langkah analisis ini proyek manajemen memutuskan untuk mengadopsi pendekatan berbasis data tersebut menggunakan metode dan metrik-metrik yang telah disebutkan tadi dari dataset yang dibahas di suatu rujukan atau referensi. Nah, misal data-data yang dikumpulkan secara lokal dimiripkan dengan struktur dataset OSS. Jadi, saya ambil dari jurnal tersebut, ada beberapa seperti jumlah komit per developernya nanti gimana, rata-rata waktu antar komitnya gimana, jumlah file yang dimodifikasi, rasio penambahan, durasi aktif, durasi aktif, berapa minggu aktif berturut-turut. Terus selanjutnya ada step bisa dikatakan apa ya? Temuan. Nah, dalam step ini kita dapat melihat bagaimana developer yang berpengalaman, developer yang junior atau yang baru, itu kinerja bagaimana. Mungkin untuk developer yang berpengalaman bisa melakukan commit lebih stabil dan sedikit, tapi menyentuh file yang penting. Nah, untuk developer junior lebih banyak memegang commit, tetapi cenderung hanya mengubah file minor seperti UI, dokumentasi, dan lain-lain. Jadi kayak bisa dikatakan lebih banyak analisisnya untuk kinerja ke depannya. Terus ada intervensi manajemen proyek yang terdiri dari pair programming antar developer yang berpengalaman dan junior. Terus tugas yang bersifat arsitektural, metrik kontribusi dibahas secara terbuka untuk menetapkan standar kontribusi per sprintnya dan dibuat automated dashboard sederhana untuk tracking metrik selama sprint berjalan selama sprint berjalan. Baik itu eh, menganalisis kembali struktur ataupun metrik-metrik yang akan digunakan untuk ke depannya. Nah, insight-nya dengan menggunakan pendekatan seperti pada dataset yang telah dirujuk atau direferensikan, project management dapat membuat sebuah keputusan berdasarkan basis data yang telah ada, bukan hanya tentang feeling atau opini dari diri sendiri. Jadi ini sangat relevan untuk kerangka kerja Agile dan Scrum yang telah dibahas di paper atau jurnal yang rujukan yang kita buat. Nah, lebih singkatnya adalah dalam sebuah tim pengembangan di sebuah project atau startup mengalami stagnan dalam produktivitas selama beberapa sprint. Jadi eh, pasti ada suatu masalah atau eh, dalam suatu kinerja tim gitu. Jadi untuk mengatasinya itu project management ini menggunakan pendekatan berbasis data yang dicontohkan dalam dataset open source pada jurnal itu. Jadi mereka mulai menganalisis metrik kontribusi setiap developer seperti jumlah commit tadi, waktu antar commitnya gimana, dan jenis file yang sering diubah. Hasil analisis menunjukkan bahwa developer berpengalaman memberikan kontribusi penting, ya, kontribusi yang penting tapi lebih sedikit, sementara yang junior itu bisa jadi lebih aktif tapi cenderung mengerjakan bagian yang minor. Berdasarkan data ini, manajer mengatur ulang strategi-strategi
untuk menyusun kinerja-kinerjanya itu bagaimana yang berpengalaman dan junior ini bisa bekerja secara bersamaan dan hasilnya lebih bagus, lebih akurat, lebih optimal, terukur, struktur, dan kolaborasi tim ini menjadi baik dan otomatis produktivitasnya itu menaik, kualitas rilis juga meningkat. Jadi untuk eh, hal ini relevansinya dari jurnal dan proyek manajemen bisa saya katakan atau bisa saya ceritakan sedikit itu tadi tentang dari suatu data yang telah kita dapat bisa kita olah lagi untuk kinerja-kinerja bagaimana untuk ke depan timnya itu membutuhkan project management. Tuh. Nah, studi kasus yang telah saya contohkan sedikit tadi, ceritakan sedikit tadi, itu menunjukkan bahwa data teknis bisa digunakan untuk membuat keputusan tim yang lebih tepat dalam kerangka Agile dan Scrum yang telah dibahas di slide-slide sebelumnya. Gitu. Itu penjelasan dari saya. Jadi relevansi paper atau jurnal yang kita rujuk ke project manajemennya. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa dari teman saya. Terima kasih atas saudara Kopi. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan yang telah kita bahas dari awal hingga sekarang. Dan yang pertama yaitu kesimpulannya adalah penyediaan dataset yang bernilai tinggi. Maksudnya adalah penelitian ini berhasil menyusun dataset yang mencakup 703 pengembang dari 17 proyek open source dengan 20 metrik teknis yang mencerminkan kontribusi mereka dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah relevansi metrik dengan analisis performa tim yang berarti ditentukan melalui proses manual dan analisis statistik, menjadikan dataset ini unik karena menggabungkan metrik teknis dan informasi pengalaman. Yang ketiga adalah potensi untuk studi empiris dan machine learning. Dengan struktur yang lengkap dan label pengalaman, dataset ini sangat potensial untuk digunakan dalam studi supervised dan unsupervised learning, serta eksperimen evaluasi kinerja tim dalam konteks proyek nyata. Yang keempat adalah kontribusi terhadap transparansi dan reproduksibilitas riset. Dalam konteks manajemen proyek ini, data ini dapat digunakan untuk menilai performa individu atau tim berdasarkan data historis, mendukung strategi peningkatan efisiensi, serta memperkuat pengambilan yang berbasis data. Nah, di sini saya akan menambahkan yang tidak ada di slide agar lebih jelas mengenai kesimpulannya ini. Yaitu saya menambahkan dapat diaplikasikan dalam riset machine learning. Dataset ini sangat cocok digunakan dalam skenario supervised learning, misalnya klasifikasi developer berdasarkan metrik ataupun unsupervised learning, seperti clustering pengembang berdasarkan gaya kontribusinya dengan banyaknya atribut numerik. Dataset ini sangat fleksibel untuk eksperimen algoritma. Selanjutnya, mendukung benchmarking dan eksperimen replikasi. Dengan data terbuka yang tersedia di Zenodo, penelitian lain bisa mudah mereplikasi eksperimen yang dilakukan oleh penulis atau membandingkan hasil metode baru mereka dengan baseline yang sama. Ini meningkatkan transparansi dan kualitas literatur di bidang rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, relevansi langsung untuk dunia industri dan agile project management. Dalam konteks manajemen proyek ini, khususnya pendekatan agile space scrum, data ini bisa digunakan untuk melihat pola kontribusi selama sprint, mengevaluasi performa tim, serta mengidentifikasi siapa yang mungkin berperan sebagai mentor atau
pengembang kunci berdasarkan pola kontribusinya. Selanjutnya, menjawab kebutuhan praktis dalam evaluasi tim. Banyak perusahaan kesulitan menilai performa pengembangan secara objektif. Datasheet ini memberikan inspirasi tentang bagaimana metrik-metrik sederhana dari sistem version control bisa dimanfaatkan untuk mendesain sistem evaluasi kinerja yang adil dan berbasis data. Selanjutnya, bisa diintegrasikan dengan tools manajemen proyek. Kedepannya, matriks ini dari dataset ini bisa menjadi dasar untuk integritas ke dalam dashboard. Bayangkan, dashboard yang tidak hanya memantau tugas dan deadline, tetapi juga menunjukkan visualisasi performa tim secara kolektif dan individual. Menjadi pondasi bagi penelitian lanjutan atau yang bisa disebut future work. Penulis juga membuka peluang untuk ekspansi dataset ini, misalnya dengan menambahkan variabel baru seperti review codes, isu tracking, atau aktivitas komunikasi. Ini akan semakin memperkaya pemodelan pengembangan sebagai entitas sosial dalam teknis dalam tim. Selanjutnya, dataset ini menggabungkan dimensi teknis dan human center. Hal pertama yang sangat menonjol dari jurnal ini adalah bagaimana datasheet yang dikembangkan tidak hanya matriks-matriks teknis seperti jumlah komit atau jumlah file yang diubah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi manusia, yaitu pengalaman dari masing-masing pengembang. Kombinasi ini sangat penting karena realita pengembangan perangkat lunak melibatkan aspek teknis dan juga peran manusia yang tidak bisa diabaikan. Metrik yang dikumpulkan mencerminkan kinerja dan perilaku pengguna. Beberapa metrik yang dikumpulkan seperti time between commits, days in project, high build success rates, sebetulnya mencerminkan gaya kerja dan intensitas kontribusi pengembang. Artinya, kita dapat melihat bukan hanya seberapa besar kontribusi seseorang, tapi kita juga bisa melihat bagaimana ritme kerjanya dalam proyek search. Proses pelabelan manual memberikan kredibilitas lebih tinggi. Label pengalaman seperti software engineering dan arsitek bukan dihasilkan oleh algoritma, tetapi melalui proses manual berdasarkan eksplorasi metrik, referensi akademik, dan diskusi antar evaluator. Ini memberikan validitas tinggi pada klasifikasi data, terutama bila datasheet digunakan untuk supervised learning. Lanjut, Mas Lana. Penutup. Jadi, secara keseluruhan, jurnal ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah berupa datasheet baru, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi lintas bidang antara software engineering, data science, dan manajemen proyek. Datasheet yang kaya, pelabelan pengalaman yang cermat, serta relevansi metrik teknis dengan realita pengembangan perangkat lunak, menjadikan jurnal ini sebagai salah satu sumber penting untuk pengembangan ilmu maupun praktek di lapangan. Selain itu, jurnal ini dapat refleksi terhadap nilai praktis datasheet. Maksudnya adalah setelah menelaah jurnal ini, kita bisa melihat bahwa pengumpulan data pengembangan open source bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga memiliki dimensi yang strategis. Datasheet ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pengembang, peningkatan efektivitas tim, bahkan sebagai alat mendukung pengambilan keputusan dan manajemen proyek. Setelah itu, datasheet ini juga membuang ruang kolaborasi lintas bidang antara data science, project manager, software engineering. Kita bisa bekerja sama untuk membangun sistem pengukuran kinerja yang lebih transparan, adil, dan berbasis dan nyata. Kita sebagai mahasiswa teknik informatika, jurnal ini sangat relevan dengan kompetensi yang sedang kami bangun, khususnya pada mata kuliah manajemen proyek dan data science. Kami jadi bisa melihat secara langsung bagaimana data digunakan untuk memahami dinamika tim dan proyek yang sedang kita kerjakan. Sebagai penutup, kami melihat jurnal ini bukan hanya menyumbang pada ilmu pengetahuan, tetapi
juga membuka banyak kemungkinan praktis di dunia nyata. Harapan kami ke depan akan semakin banyak penelitian seperti ini yang menggabungkan data teknis dengan pemahaman manusia dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Mungkin sekian yang bisa kita jelaskan dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.